Selamat datang kembali di tutorial penggunaan aplikasi MPO 2014. Pada section 4 ini, kita akan membahas mengenai realisasi kegiatan yang terdiri dari realisasi keuangan dan realisasi fisik. Untuk memulai menggunakan matriks kegiatan, awali dengan klik pada menu realisasi kegiatan. Browser akan menampilkan sebuah halaman yang berisi dua buah icon menu, realisasi keuangan dan realisasi fisik. Untuk mudahnya, kita akan terlebih dahulu mengisikan realisasi keuangan dengan cara klik pada icon menu realisasi keuangan. Browser akan menampilkan tabel realisasi keuangan. Jika kita perhatikan, tabel realisasi keuangan ini masih belum pernah diisi data realisasi keuangannya. Pada tabel realisasi keuangan ini terdapat 3 kolom utama yang harus diisi, yaitu kolom realisasi keuangan, kolom permasalahan, dan kolom rencana aksi. Pada kolom realisasi keuangan, isi nilai realisasi keuangan hanya dengan angka saja dalam rupiah dan tanpa menggunakan tanda pemisah ribuan. Untuk kolom permasalahan, isi kolom permasalahan ini dengan menggunakan teks sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada sisi penyerapan anggaran. Untuk kolom rencana aksi, isi kolom ini dengan menggunakan teks sesuai dengan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kolom persentase realisasi keuangan dan tanggal update akan diisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan perubahan data yang dilakukan. Untuk dapat mengisi realisasi keuangan ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih kegiatan yang akan diisi ataupun yang akan diupdate realisasi keuangannya, kemudian klik pada icon pensil pada kolom action di baris yang bersesuaian dengan kegiatan yang akan dipilih. Misalnya, kita akan memilih kegiatan dukungan manajemen dan administrasi tugas pembantuan. Browser akan menampilkan pop-up formulir yang berisi data terkait dengan kegiatan yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya, isikan realisasi keuangan, ditulis dengan angka saja dan dalam satuan rupiah, serta tanpa menggunakan tanda pemisah ribuan. Misalnya, untuk realisasi sebesar 10 juta rupiah, maka kita tuliskan kolom berikutnya adalah kolom nomor SP2D. Isikan nomor SP2D sesuai dengan yang tercantum pada lembar SP2D. Misalnya, kolom tanggal SP2D diisi dengan tanggal yang tertera pada lembar SP2D. Penulisan tanggal menggunakan format hari, bulan, dan tahun yang dipisahkan dengan tanda minus. Selanjutnya adalah kolom permasalahan dan kolom rencana aksi. Untuk kolom permasalahan, jika ada permasalahan pada kegiatan ini,
atau ada hambatan yang dihadapi, maka tuliskan permasalahan yang ada secara singkat pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, pada kolom rencana aksi, tuliskan rencana aksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jika tidak ada permasalahan, maka biarkan kedua kolom ini tetap kosong. Kemudian kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya, klik tombol simpan untuk menyimpan data ke database. Browser akan menampilkan kotak dialog konfirmasi untuk menyimpan data. Klik tombol cancel untuk membatalkan proses penyimpanan data dan kembali ke formulir pengisian realisasi keuangan dan mengecek kembali data yang telah diisikan. Kemudian, simpan kembali data yang diisikan seperti pada sebelumnya. Dan klik tombol OK jika sudah yakin bahwa data yang diisikan adalah benar dan melanjutkan untuk menyimpan ke database. Browser akan kembali menampilkan tabel realisasi keuangan dengan perbedaan pada baris yang telah kita ubah sebelumnya. Sudah ada perubahan pada data baris yang sudah kita rubah sebelumnya sesuai dengan data yang diberikan pada formulir realisasi keuangan. Untuk melakukan update kegiatan lainnya, proses tersebut dapat diulang dengan cara yang sama dari awal sampai akhir. Berikut tips pengisian supaya pada evaluasi absensi MPO yang secara rutin dilaksanakan tiap bulan, laporan Satker dapat terekam dengan status update. Meskipun belum ada perubahan realisasi keuangan, tetap isi realisasi keuangan setiap bulan dengan mengisi kolom permasalahan dan kolom rencana aksi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, pada dukungan manajemen dan administrasi ini, supaya tetap terekam update pada sistem kami, tuliskan kembali realisasi keuangannya. Kemudian, tuliskan permasalahan dan rencana aksi. Kemudian simpan seperti proses sebelumnya. Dengan melaksanakan proses ini, pada sistem kami, Satker yang bersangkutan terekam sudah melakukan update.
Dengan ini pembahasan mengenai realisasi keuangan sudah selesai, dan selanjutnya kita akan membahas cara melakukan pengisian realisasi fisik. Untuk memulai mengisi realisasi fisik, diawali dengan berpindah menu dari menu realisasi keuangan ke menu realisasi fisik. Ada dua cara untuk berpindah ke menu realisasi fisik, yaitu yang pertama, dari halaman realisasi keuangan, klik pada menu realisasi kegiatan yang ada di bagian atas, kemudian klik pada icon menu realisasi fisik. Atau yang kedua adalah dari halaman realisasi keuangan, klik pada icon menu realisasi fisik yang ada di sisi kanan atas tabel realisasi keuangan. Browser akan menampilkan halaman realisasi fisik yang berisi sebuah tabel yang terdiri dari jenis kegiatan, penerima manfaat, lokasi kegiatan, target, dan realisasi fisik. Sebelum memulai pengisian realisasi fisik, terlebih dahulu kita perhatikan bagian lokasi kegiatan, di mana lokasi kegiatan terbagi menjadi 3 kolom, yaitu kolom kecamatan, kolom desa atau kelurahan, dan kolom koordinat. Untuk kolom kecamatan, diisi dengan teks nama kecamatan, tempat tinggal penerima manfaat kegiatan PSP. Kemudian untuk kolom desa atau kelurahan, diisi dengan teks nama desa atau kelurahan, tempat tinggal dari penerima manfaat kegiatan PSP yang bersangkutan. Kemudian kolom koordinat diisi dengan angka saja, di mana angka ini didapatkan dari nilai alat penerima GPS khusus ataupun perangkat lain yang dapat menampilkan koordinat lokasi yang diukur. Adapun format yang disarankan adalah koordinat lintang dan bujur. Untuk kolom volume kegiatan, kolom ini menyatakan volume kegiatan yang harus dikerjakan oleh kelompok tani dan diisi dengan angka saja tanpa tanda pemisah ribuan. Penulisan angka pecahan menggunakan tanda titik untuk angka di belakang koma. Kolom persen realisasi fisik, kolom ini menyatakan persentase kegiatan di lapangan dan diisi dengan cara memilih satu dari pilihan yang disediakan pada kotak input pilihan. Terakhir adalah kolom keterangan yang diisi dengan menggunakan teks untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk di dalamnya kendala permasalahan yang ada dan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Sekarang, mari kita mulai proses pengisian realisasi fisik. Pilih kegiatan yang akan diisi realisasi fisiknya. Klik pada link menu yang bertuliskan tambah poktan yang ada di belakang jenis kegiatan. Link menu ini hanya tersedia pada jenis kegiatan yang memiliki pekerjaan fisik. Pada kegiatan yang bersifat administratif, nilai realisasi fisik akan disamakan dengan nilai realisasi keuangannya dan diisikan secara otomatis oleh aplikasi pada saat pengisian realisasi keuangan. Kembali ke menu tambah poktan. Setelah link menu tambah poktan diklik, browser akan menampilkan pop-up formulir yang berisi dengan
data terkait kegiatan yang dipilih, yaitu data kelompok tani, lokasi, target, dan realisasi. Untuk nama kelompok tani, kolom ini diisikan dengan tag berupa nama kelompok tani atau nama Gapoktan. Misalkan sebagai contoh, nama kelompok tani diisikan dengan kelompok tani makmur. Kecamatan diisi dengan kecamatan domisili kelompok tani. Kemudian desa atau kelurahan diisi dengan desa, maksud kami nama desa atau kelurahan domisili kelompok tani yang bersangkutan. Koordinat disarankan untuk sebisa mungkin diisi. Koordinat yang diisikan minimal adalah koordinat titik atau point. Cara pembacaan koordinat lintang bujur, di mana simbol minus berarti lintang selatan. Misalnya, koordinat akan diisi dengan titik pada lintang -8, 14, 01, dan pada titik bujur 115, 05, 03. Masukkan nilai derajat, menit, dan detik masing-masing untuk lintang dan bujur. Nilai maksimal untuk menit adalah 59 dan nilai maksimal untuk detik adalah 59,99. Dan setelah melewati nilai maksimal, nilai detik akan kembali ke 0 dan menambah nilai menit menjadi +1 dari angka sebelumnya. Begitu juga pada menit yang akan mempengaruhi nilai derajat. Untuk kolom volume kegiatan diisikan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan oleh kelompok tani yang mendapatkan kegiatan PSP. Misalnya, untuk kelompok tani makmur, volume kegiatan yang harus diselesaikan adalah seluas 25 hektar. Realisasi fisik diisikan dengan nilai realisasi fisik dengan memilih satu dari pilihan yang sudah disediakan. Sementara untuk kolom keterangan diisikan dengan kendala atau permasalahan yang terjadi serta rencana aksi untuk menangani permasalahan tersebut. Setelah semua kolom terisi, klik pada tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah diisikan. Kembali, browser akan menampilkan kotak dialog konfirmasi untuk proses penyimpanan data. Jika masih ingin mengecek ulang data yang dimasukkan pada formulir, klik pada tombol cancel. Namun, jika yakin bahwa data yang diisikan pada formulir sudah benar, klik tombol OK untuk melanjutkan proses penyimpanan dari data yang sudah kita isikan ke dalam database. Selanjutnya, browser akan kembali ke halaman realisasi fisik dengan tabel realisasi yang sudah berubah, yaitu pada baris kegiatan yang sudah kita pilih sebelumnya. Untuk menambahkan kelompok tani lain pada kegiatan yang sama, lakukan dengan cara mengulang dari mulai langkah klik pada link menu tambah poktan hingga pada langkah klik tombol OK pada kotak dialog konfirmasi penyimpanan data. Sedangkan untuk mengisikan realisasi fisik kegiatan yang lain,
maka harus mengulang dari mulai langkah memilih kegiatan yang lain. Dalam hal ini selain kegiatan yang sudah diisi sebelumnya, sampai dengan klik tombol OK pada kotak dialog konfirmasi penyimpanan data. Penjelasan mengenai cara mengisi realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan kegiatan sudah selesai. Pada session berikutnya, kita akan membahas mengenai laporan kegiatan.